dari dulu sampai sekarang hidup kami begini terus. Pengennya mak bisa usaha, bapak bisa usaha, saya bisa usaha supaya bisa kehidupan sehari-hari kami tambah baik. Pengen nyekolahin anak saya, tapi nggak ada biaya. Namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Perjalanan hidup Simah hampir tak pernah lepas dari kesulitan. Bahkan, ia pun harus meninggalkan bangku sekolah lantaran tak ada lagi biaya. Kini dengan segenap upaya, Simah berusaha agar sang anak Miska tak mengalami hal serupa dirinya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ia bersama Misri suaminya mencoba mengandalkan penghidupan dari membuat beberapa olahan makanan berbahan dasar gadung. Gadungnya nyari dari hutan, mendapat bapak nyari, kadang dapat, kadang enggak. Bapak dapatnya banyak, kadang mau sedikit. Ya, dengan memanfaatkan hasil hutan, mereka tentu tak memerlukan modal besar untuk mengolah umbi kaya karbohidrat ini. Sebelum dapat diproses menjadi beragam jenis makanan, gadung harus melalui tahap pengolahan dasar terlebih dulu. Hal ini dilakukan agar kandungan racun pada gadung hilang dengan optimal. Mendapatkan olahan gadung yang layak dan aman konsumsi memang tidak mudah. Tahap demi tahap pengolahan harus dilakukan dengan telaten dan sabar. Lumayan sulit, 3 harian, seminggu lah. Usai dikupas, umbi gadung lalu diiris dengan ketebalan sedang. Hal ini dilakukan agar gadung tidak hancur dan senyawa beracun yang terkandung dalam gadung dapat lebih mudah terbuang. Umbi gadung segar mengandung senyawa toksik berupa alkaloid dioskorin yang dapat mengakibatkan pusing dan mual. Jika tidak diolah dengan baik, kandungan asam sianida pada umbi gadung juga dapat menyebabkan rasa panas dan tercekat pada tenggorokan. Kalau ngupas, gatel ke tangan, perih, tipis ke tangan. Suka berdarah tangannya kalau udah keseringan ngupas gadung. Untuk menetralisir senyawa beracun dalam gadung, Simah memanfaatkan abu kayu sisa pembakaran yang berasal dari dapurnya sendiri. Namun abu yang digunakan harus yang telah benar-benar dingin. Abu yang masih hangat apalagi panas dapat menyebabkan gadung berubah warna menjadi kemerahan, bahkan kehitaman ketika sudah kering nantinya. Agar hasilnya maksimal, ia pun harus melumuri helai demi helai irisan gadung ini dengan merata, lalu dibiarkan selama 24 jam. Kalau nggak dikasih abu, takutnya itu beracun. Kalau udah dikasih abu mah hilang racunnya, karena keluar tuaknya. Langkah selanjutnya adalah menjemur gadung di atas tanah tanpa alas dengan mengandalkan panas yang berasal dari pancaran sinar matahari. Pernah nggak ada penghasilan, bapak nyari gadungnya susah, kehutan karena hujan terus. Yang ada juga di rumah nggak bisa diolah, nggak bisa dijemur. Terkadang, upaya panjang Simah dalam mengolah gadung harus berujung tanpa hasil. Belum lagi, ia masih harus beradu dengan hewan ternak milik tetangga yang sulit dikendalikan. Kalau nggak ada panas kan nggak bisa dijemur,
terus nggak bisa diolah, nggak bisa apa. Kadang itu bau gadungnya, nggak bisa diolah, nggak bisa dimakan, paling bisa dibuang. Untuk mencuci gadung, Simah memanfaatkan air sungai yang mengalir. Baginya metode seperti ini merupakan cara yang paling efektif dan menghemat tenaga. Tekanan dari air mengalir dapat membersihkan racun dengan optimal, dan ia tak perlu mengganti air setiap saat. Iya, di kali bisa, di rumah juga bisa, tapi nggak ada airnya. Kalau ada airnya di rumah, kalau itu mah nggak ada airnya, ke kali aja biar racunnya kayut. Untuk memastikan racun pada gadung sudah benar-benar bersih, Simah biasanya melakukan proses perendaman ini selama 3 hari. Meski begitu, ia tak khawatir meninggalkan gadungnya di sungai. Jika telah direndam dengan baik, jenis gadung kuning yang Simah gunakan ini akan berubah warna menjadi putih. Teksturnya pun jadi lebih lemas karena selama perendaman ketebalannya juga ikut menyusut. Tahap pengolahan berikutnya adalah dengan pengukusan yang memakan waktu sekitar 10 menit. Selanjutnya, gadung siap memasuki pengeringan tahap kedua. Bagi Simah, meski pengolahan gadung harus melampaui tahap demi tahap yang tidak sederhana, ia tetap mengutamakan keamanan pelanggannya. Karena itulah ia selalu berusaha mengolah gadungnya dengan semaksimal mungkin, termasuk jika harus melakukan pengeringan berulang kali hingga menghasilkan gadung dengan warna cerah dan bersih. Gadung yang telah melalui proses pembersihan racun dan kering sempurna dapat disimpan untuk persediaan bahan baku. Salah satu hasil olahan yang menjadi andalan Simah adalah kerupuk gadung. Untuk membuatnya, gadung dipotong kecil-kecil. Hal ini sengaja ia lakukan agar pelanggannya nanti dapat menikmati makanan buatannya dengan lebih mudah. Selanjutnya, gadung dicuci hingga tak ada lagi sisa kotoran yang menempel. Meski Simah sudah berupaya melakukan setiap tahap pengolahan dengan teliti, terkadang tetap saja ada celah bagi ketidaksengajaan yang menimbulkan efek samping. Saya juga pernah keracunan, pusing, terus mual, pengen muntah, panas dingin, diobatinnya pakai teh manis. Agar tampilannya lebih menarik, gadung kemudian diberi pewarna. Untuk itu, Simah pun membagi gadungnya menjadi 2 bagian. Masing-masingnya kemudian diberi pewarna yang berbeda. Jika warnanya telah tercampur merata, adonan gadung lalu dimasukkan ke dalam kukusan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Proses ini membutuhkan waktu 10 menit hingga adonan kerupuk matang dan siap diangkat. Untuk mendapatkan tekstur kerupuk yang renyah, gadung hasil pengukusan ini harus dijemur lagi hingga gadungnya benar-benar kering kembali. Selain itu, gadung yang kering dengan baik juga akan menghemat penggunaan minyak goreng.
Ya, seperti kerupuk pada umumnya, kerupuk gadung juga tak lepas dari sentuhan minyak goreng. Pada tahap ini, gadung digoreng dalam minyak panas selama sekitar 3 menit sambil terus diaduk agar tidak gosong. Kini kerupuk gadung sudah siap untuk dikemas. Untuk memudahkan para pelanggannya, Simah mengemas kerupuk gadungnya dengan plastik ukuran 1/4 kilogram.